Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu sore 4 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Sifatuz Zaujah As-Salihah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Amr Abdul Mun'im Salim hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin wal muslimat, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang sifat-sifat dari istri-istri yang salihah, yaitu di halaman 35 dalam kitab aslinya. Penulis berkata al-bikru al-wadud, yaitu sifat istri yang salihah dan istri yang diprioritaskan atau perempuan yang diprioritaskan untuk dinikahi adalah yang perawan dan juga banyak melahirkan anak. Yang perawan dan juga banyak melahirkan anak. Yang perawan maksudnya adalah perempuan tersebut belum menikah sebelumnya, ataupun perempuan tersebut belum direnggut keperawanan sebelumnya, baik itu dengan cara yang sah menurut Islam atau dengan cara yang diharamkan menurut Islam. Maka al-bikr, perempuan yang perawan, lebih diprioritaskan untuk dinikahi
Kemudian yang kedua dalam bab ini adalah al-walud, yaitu perempuan yang banyak melahirkan anak. Penulis hafizahullahu ta'ala berkata, "Thumma minas sifatil lati yajibu an yura'iha al-azimu 'ala an-nikah fi man sawfa yaqtaninu biha an takuna bikran waludan." Kemudian termasuk dari sifat yang wajib untuk diperhatikan bagi siapa yang bertekad untuk menikahi seorang yang menjadi kawannya adalah seorang perempuan yang perawan dan banyak melahirkan anak. Khaliyatun minal uqmi wa asbabih, yang terlepas dari kemandulan dan juga sebab-sebab yang mendatangkan kemandulan. Fa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu tazawwaja imra'ah fa asabaha shamta fa talaqaha wa qala hasirun fi baitin khairun minal mar'ah la talid wallahi ma aqrabukunna syahwatan walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beliau menikahi seorang perempuan, lalu dia dapati perempuan tersebut syamta. Syamta artinya adalah tidak melahirkan anak. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceraikannya. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, tikar di dalam sebuah rumah lebih baik daripada seorang perempuan yang tidak melahirkan. Tikar dalam sebuah rumah lebih baik daripada seorang perempuan yang tidak melahirkan. Demi Allah, aku tidak mendekati kalian wahai para perempuan karena syahwat, akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, nikahilah oleh kalian wanita yang pecinta romantis dan wanita yang banyak melahirkan anak. Sesungguhnya aku membanggakan kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ini hadis yang menunjukkan bahwa semestinya dan seharusnya seorang laki-laki jika ingin menikah, maka menikahlah dengan seorang perempuan yang perawan dan banyak melahirkan anak. Menikah adalah sunnahnya para nabi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk menikah. Dan sesungguhnya dengan menikah akan terjadi penambahan jumlah kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, inni asabtu imra'ah dzata hasabin wa jamal. Aku menikahi seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Wa innaha la talid, dan sesungguhnya perempuan tersebut tidak melahirkan. Afa atazawwajuha, apakah aku boleh menikahi perempuan tersebut? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak. Kemudian
lelaki tersebut mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk yang kedua, tetap Nabi Muhammad SAW berkata tidak. Kemudian mendatangi yang ketiga, dan Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, tazawwadul wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang pecinta, yang banyak melahirkan anak, karena sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah bilangan kalian di hadapan umat-umat yang lain. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan dalam hadis ini bahwa si perempuan ini tidak melahirkan, ya, perempuan ini tidak melahirkan. Bagaimana diketahui bahwa perempuan ini tidak melahirkan? Diketahui adalah bahwa sebelum ini si perempuan ini menikah dengan laki-laki lain dan tidak melahirkan, atau diketahui bahwa perempuan ini tidak haid. Ini juga salah satu tanda perempuan ini juga akan tidak melahirkan, tidak haid, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikahilah al-wadud. Al-wadud di sini maknanya adalah allati tuhibbu zaujaha mahabbatan syadidah, yang sangat mencintai suaminya. Al-walud adalah katsiratul aulad, perempuan yang banyak melahirkan anak. Dan para ulama mengatakan yu'rafu dzalika bin nadhari ila nisa'iha al-qaribati minha. Itu diketahui dengan melihat kepada keluarga-keluarga perempuan dari perempuan tersebut, ka ummiha wa ukhtiha, seperti ibunya atau saudarinya, seperti ibunya atau saudarinya. Nah, ini bagi ibu-ibu yang mempunyai anak-anak laki-laki, salah satu hal yang patut diperhatikan adalah anak laki-lakinya menikah dengan perempuan yang diperkirakan akan banyak melahirkan anak, dan itu bisa dilihat dari calon perempuan, calon istri tersebut, keluarga-keluarga perempuannya banyak melahirkan anak. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hadis ini adalah anjuran dan motivasi untuk menikahi wanita yang mencintai suami dan wanita yang banyak melahirkan anak. Kenapa demikian? Karena di dalamnya terdapat banyak faedah dari pernikahannya tersebut, baik untuk dirinya atau untuk umat Islam di dunia dan di akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada penjelasan lain lagi yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Salah satu cara juga untuk mengetahui bahwa perempuan ini banyak melahirkan anak adalah, yaitu dia sudah menikah sebelumnya dan diketahui bahwa dari pernikahan sebelumnya dia banyak melahirkan anak. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian timbul pertanyaan, apakah wajib mencerai perempuan atau istri yang tidak melahirkan? Apakah wajib mencerai perempuan atau istri yang tidak melahirkan? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan wajib, maka tidak wajib untuk mencerai
ya, perempuan atau istri yang tidak melahirkan. Dan hal ini dikarenakan asal hukum talak adalah dijauhi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, al-aslu fit talaqi al-hadar wa innama ubiha minhu qadr al-hajah. Asal hukum di dalam talak adalah dijauhi, tidak disukai, dan dibolehkan hal itu karena ada hajat keperluan saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah diperbolehkan seorang suami untuk mencerai istrinya yang tidak melahirkan? Jawabannya adalah diperbolehkan seorang suami menceraikan istrinya yang tidak melahirkan, sebagaimana kisah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tadi. Sebagaimana kisah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tadi. Baik. Kita lanjutkan. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala tazawwajtu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tazawwajta faqultu tazawwajtu thayyiban faqala ma laka walil udhara wa lu'abiha wa fi riwayah fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku telah menikah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, dengan wanita mana engkau menikah? Kemudian aku menjawab, wanita yang janda, thayyiban, wanita yang janda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa engkau tidak memilih perawan dan juga engkau akan yang mana engkau akan merasakan lezatnya menikah dengan perawan. Kemudian begitu juga dalam riwayat yang lain, kenapa engkau tidak menikahi perempuan yang perawan yang engkau bisa bermanja dengannya dan dia bisa bermanja denganmu. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih utama untuk dinikahi, perawan apakah janda? Maka di sini ada rincian. Ya, di sini ada rincian. Syariat Islam tidak memerintahkan dengan selain yang disukai oleh seseorang dan dihawa nafsui oleh seseorang, yaitu menikahi perawan. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk, dan petunjuk yang sangat jelas akan hal ini. Kata beliau, fahalla bikran, mengapa engkau tidak menikahi perawan? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, kenapa perawan lebih didahulukan atau lebih diutamakan? Al-bikru ashaddu hayaan wa aktsara ghiraratan wa dallan. Karena perawan lebih pemalu dan lebih banyak rasa cemburu dan manjanya.
Wa fi dzalika majlabatun linnafs, dan dalam hal itu semua adalah mendatangkan hawa nafsu dan mendatangkan kasih sayang. Wal bikru la ta'rifu rajulan qabla zawjiha, dan seorang perempuan perawan tidak mengetahui lelaki sebelum suaminya. Fa fi nufusir rijal khalqun minat tanafusi fil mar'ah allati lam tasbiq ilaiha ghairuhum, dan di dalam jiwa para lelaki terdapat sifat, yaitu saling berlomba untuk mendapatkan perempuan yang belum didahului oleh orang lain sebelumnya. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Ashur seperti itu. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa al-bikru afdalu, perawan lebih utama, li'annaha lam tatmah ila rijalin sabiqin, karena dia tidak tertarik kepada lelaki-lelaki sebelumnya. Walam yata'allaq qalbuha bi ahadin qablah, dan hatinya belum terpaut dengan seorang pun sebelum suaminya. Wali anna awwala man yubashiruha minar rijal hadzal rajul, dan juga disebabkan karena yang pertama kali menggauli dari laki-laki akan perempuan tersebut adalah suaminya sekarang ini. Fatata'allaqu bihi aktsar, maka akhirnya si perempuan ini lebih bergantung dengan suaminya dan lebih terkait dengan suaminya yang sekarang ini. Tetapi terkadang menikah dengan janda lebih utama dari beberapa sudut pandang. Nah, ini para ibu-ibu yang janda jangan pesimis dulu. Karena saya pernah dimarahin oleh seorang perempuan. DM saya, Ustadz, menyesal saya ikut kajian Ustadz. Kenapa ibu? Karena setelah kajian saya diledek suami saya. Karena dalam kajian saya menyebutkan tentang mana yang lebih utama, menikahi janda atau perempuan ataupun perawan. Nah, ini terkadang menikahi janda lebih utama dari beberapa sudut pandang. Berkata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti', qad yakhtaru al-insanu ats-tsayyiba li asbab. Terkadang seorang manusia memilih menikahi janda disebabkan karena beberapa sebab. Mithlu ma fa'ala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Fa innahu ikhtara tsayyiba, karena beliau memilih janda. Lianna walidahu Abdullah ibn Haram radhiyallahu anhu ustushhida fi Uhud wa khallafa banatan yahtajna ila man yaqumu alaihinna. Karena bapak beliau Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu mati syahid di peperangan Uhud dan meninggalkan anak perempuan yang memerlukan kepada seorang perempuan, sosok perempuan yang mengurusnya. Walau tazawwaja bikran lam taqum bi khidmatihinna wa mu'natihinna, fakhtara radhiyallahu anhu thayyiban litaquma ala akhawatihi. Kalau seandainya beliau menikah dengan perempuan yang perawan, maka niscaya tidak bisa perempuan tersebut untuk mengurus anak-anak yang merupakan adik-adik dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Maka akhirnya beliau memilih untuk menikahi yang janda agar bisa mengurus saudari-saudari perempuannya. Walihada lamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalik aqarrahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah
ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma memberitahukan akan hal tersebut, Nabi Muhammad SAW menyetujuinya. Fa idza ikhtara al-insanu thayyiban li aghradin ukhra fa innaha takunu afdal. Oleh sebab itulah apabila ada seorang laki-laki memilih menikahi janda karena ada beberapa alasan, maka ini lebih utama. Wa fi hadza dalilun ala i'tibaril umur wa anna at-tafdhila yarju ila hadhihi al-i'tibarat. Dan ini menunjukkan bahwa setiap perkara sesuai dengan sebab-sebabnya, ya, sesuai dengan sudut pandangnya, dan keutamaan sesuai dengan sudut pandang tersebut. Kemudian hal yang berkaitan juga dengan perawan dan janda adalah bahwa para perempuan penghuni surga kelak, mereka adalah para perempuan yang perawan, tidak ada yang janda. Jadi ibu-ibu pahami baik-baik, janda tidak masuk surga. Karena ibu-ibu yang sekarang sudah menikah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertakdir masuk surga, Allahumma amin, maka semuanya dalam keadaan perawan. Disebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara 'urban atraba. Sesungguhnya kami jadikan perempuan-perempuan di surga itu selalu perawan. Ya, kami jadikan selalu perawan. Uruban atraba, dan dalam satu umur 30-an. Kemudian buah dadanya tidak lanjut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, sering sekali yang ditanyakan adalah untuk urusan perawan dan janda ini, ketika seorang suami atau seorang lelaki ingin berpoligami, apakah harus dengan janda ataukah dengan perawan boleh? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal hukumnya menikah lagi ataupun berpoligami ini adalah sama hukumnya dengan menikah yang pertama, yaitu yang didahulukan adalah perawan. Yang didahulukan adalah perawan. Makanya kan ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang laki-laki yang menikah lagi, jika istrinya yang kedua atau ketiga keempat tersebut adalah perawan, maka dia berhak untuk bermalam di istrinya yang kedua yang perawan tersebut 7 malam. Ya, 7 malam. Dan jika menikahi janda untuk istri yang kedua atau ketiga atau keempat, maka dia berhak untuk menikahi bermalam di rumah istri yang kedua atau ketiga atau keempat tersebut yang janda tadi 3 malam. Baru setelah itu boleh untuk membagi, ya. Ini berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, minas sunnah idza tazawwaja ar-rajulul bikra 'ala thayyib aqama 'indaha sab'an wa qasam. Termasuk dari sunnah Rasul, dan seorang sahabat Nabi apabila mengatakan termasuk dari sunnah, itu berarti termasuk dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang lelaki menikahi perawan
sebagai istri keduanya atau ketiganya atau keempatnya, maka dia berhak untuk bermalam 7 hari, ya, 7 malam. Kemudian baru dia membaginya. Nah, kemudian jika seorang laki-laki menikahi janda sebagai istri kedua atau ketiga atau keempatnya, maka dia berhak untuk bermalam di rumah istri kedua, ketiga atau keempat yang janda tadi selama 3 malam. Selama 3 malam. Lalu setelah itu membaginya dengan rata. Ilmunya seperti itu ya. Itu bagi yang wani saja. Yang kada wani sudah hai. Nah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akhwat, fadh-dhahiru anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istahabba lahu al-bikra lianna hadha kana awwalu ahdihi bin nikah. Maka yang terlihat di dalam hadis tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk Jabir bin Abdullah agar menikahi perawan, karena ini adalah pernikahan pertamanya. Wa huwa la yufidu karahatuz zawaj bithayyibat. Dan tetapi hadis ini tidak memberikan faidah bahwa menikahi janda tercela atau makruh, enggak. Ya, tetapi ini berbicara antara afdal dengan yang tidak afdal, gitu aja. Walakin yahsulu lahu bi zawajihi minal bikr ma la yahsulu lahu minaz zawaj bi thayyib. Fa hadza wajhut tafdhil. Akan tetapi kalau dia menikahi yang perawan, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak dia dapati dari janda. Dan ini hanya sebatas dari sisi lebih utama saja, gitu ya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nafsuhu lam yatazawwaj bikran illa ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini dia. Nabi sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menikahi perawan kecuali ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Wal maqsudu huna al afdaliyah wal khairiyah lal karahatu awit tahrim fatanabbah. Maka kata penulis, jadi yang dimaksudkan di sini adalah yang lebih afdal, yang lebih baik, bukan berarti makruh atau haram menikahi para jandaisme. Ya. Maka ingat itu baik-baik, kata beliau. Wa ammal mar'atul aqim faqad kariha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-zawaj biha lima fihi min qat'in nasl wa tarkil walad. Nah, adapun menikahi wanita ini, mohon maaf ya, yang mungkin dinyatakan oleh ahli medis ya, dia mandul, ini mohon maaf, ini kita berbicara tentang hukum Islam ya. Adapun wanita yang mandul, maka Nabi Muhammad SAW membenci untuk menikah dengannya atau memakruhkan untuk menikah dengannya, karena akan terjadi terputusnya keturunan dan tidak memiliki anak. Akan terjadi terputusnya keturunan dan tidak memiliki anak. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada timbul pertanyaan, kalau begitu Ustaz, yang sekarang lagi rame child free itu, saya punya pemikiran, kalau gitu saya menikahi perempuan yang mandul aja deh. Ya, saya punya istri dan dia tidak melahirkan. Selesai kita. Apa jawab para ulama akan hal ini? Maka
telah ditunjuki oleh sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa disyariatkan bagi lelaki beriman untuk mencari istri yang diharapkan banyak melahirkan anak. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan berbangga dengan jumlah yang banyak dari umatnya di hadapan umat-umat yang lain. Maka lebih afdal untuk mencari istri yang diperkirakan banyak melahirkan anak. Sampai terkumpul beberapa kebaikan, di antaranya lelaki bisa melampiaskan syahwatnya, kemudian bisa mensucikan kemaluannya, kemudian dia dapat anak, ya, yang mana dengannya dia bisa mendapatkan manfaat dari anak tersebut. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah, dan menikahi wanita yang mandul tidak mengapa. Nah, beliau menjawab begitu ya. Menikahi wanita yang mandul tidak mengapa. Akan tetapi menikahi wanita yang diperkirakan mendapatkan banyak anak lebih diutamakan. Ya. Jadi bukan haram ya, menikahi wanita yang mandul, bukan haram. Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat perkataan-perkataan para ulama sekarang tentang hal ini. Bahwa Nabi Muhammad SAW ketika melarang menikahi wanita yang mandul, ini bukan ala sabilit tahrim, bukan karena keharaman, tetapi ala sabilil karahah, tetapi hanya dimakruhkan saja. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Mughni, wa yustahabu an takuna min nisa'in yu'rafna bi kathratil wiladah. Dianjurkan untuk menikahi para perempuan yang terkenal banyak melahirkan anak. Kemudian Imam Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir, beliau berkata, tazawwaj ghairal walud makruhun tanzihan. Menikahi selain perempuan yang melahirkan anak ini makruh, dan makruh lebih baik dijauhi, ya. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 Hijriah, dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau berkata, amma ma la yansalu wa la arba lahu fin nisa wa la fil istimta' fa hadha mubahun fi haqqihi, yakni nikah idza alimatil mar'ah bidzalika wa radiyat. Artinya, adapun yang tidak melahirkan dan tidak tidak mendapatkan anak pada perempuan, ya, maka ini boleh saja, tidak mengapa jika si perempuan meridainya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjut. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, fa an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni asabtu imra'atan dhata hasabin wa jamal wa annaha la talid afa atazawwajuha qala la thumma atahu ath-thaniyah fanahu thumma atahu ath-thalithah faqala tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nah, ini sudah kita bahas tadi bahwa ada seorang yang menikahi seorang perempuan cantik, punya kedudukan, tapi mandul. Bolehkah? Tidak boleh, karena Rasulullah SAW mengatakan nikahilah wanita yang romantis, sangat menyintai suami, dan banyak diharapkan melahirkan anak. Karena sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat. Al-Imam An-Nasai di dalam kitab Sunannya membuat babnya berjudul begini, karahiyatu tazwijil aqim, bab makruhnya menikah dengan mandul, ya, makruhnya menikah dengan mandul. Sekali lagi, ini adalah makruh, bukan haram, ya. Apalagi jika seorang lelaki
menikahi perempuan yang mandul agar dia bisa menjaga kemaluannya, tidak berzina, menjaga kesucian kemaluannya. Nah, ini para ikhwah. Kemudian penulis mengatakan, "Faka'annama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahahu 'anil zawaj bitilkal 'aqimah li'annahu dhanna anna hasbaha wa jamalaha qad yu'awwidhanihi 'an waladiha wa nasliha." Jadi ketika lelaki tersebut mengatakan, wahai Nabi, ini perempuan cantik, ini perempuan mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat, tapi dia tidak tidak melahirkan, dia mandul. Nah, laki-laki ini mengira bahwa kemandulan itu bisa diganti dengan kecantikan dan dengan kedudukan yang tinggi. Maka jawaban Nabi Muhammad SAW melarang akan hal tersebut, karena kemandulan tidak bisa diganti ya dengan hal tersebut. Fabayyana lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna zawajal walud wa illam takun hasibatan jamilatan abarraka min zawajil aqim wa in kanat hasibatan jamilatan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa menikahi perempuan yang banyak melahirkan anak ini, meskipun sang perempuan mungkin biasa saja, tidak terlalu cantik, lebih afdal dibandingkan menikahi seorang perempuan yang cantik akan tetapi dia mandul. Nah, baik. Kemudian ahibati fillah afanillahu wa iyyakum. Sifat yang selanjutnya, as-sa'inatus syarifah. Ya, as-sa'inatus syarifah, sifat istri yang salihah selanjutnya adalah istri yang terjaga keperawanannya. Ini adalah sifat yang sangat penting, istri yang terjaga keperawanannya. Penulis berkata, wa min ahammi sifatil mar'atis salihah an takuna sa'inatan li nafsiha, hafizatan li farjiha, aminatan ala 'irdiha, lam tudannisu biharam wa lam tahtikhu bikabirah. Dan termasuk sifat paling penting bagi wanita yang salihah adalah dia menjaga kesucian dirinya, menjaga kemaluannya, dan menjaga kehormatannya. Dia tidak pernah melakukan yang haram, dia tidak pernah melanggar dosa-dosa besar, yaitu berzina. Nah, ini bagi seorang lelaki yang ingin menikahi seorang perempuan, salah satu hal yang sangat diperhatikan adalah pernah berzina enggak perempuan itu, ya. Jadi ada orang diwawancarai, misalkan, ini saya nikahi ketika dia lagi melayani tamu, karena keadaannya di klub malam beda dengan keadaannya di rumah, makanya saya tertarik dengan dia. Maka kita katakan yang tidak berzina lebih utama dibandingkan yang berzina. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 3, Az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Coba kita lihat apa penafsirannya, ya. Seorang lelaki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Lihat penafsiran dari Imam Ibnu Katsir. Hadza khabarun minallah. Ini adalah kabar dari Allah. Apa kabarnya? Bi anna zaniya la yataw illa zaniyatan aw musyrikatan, ay la yutawi'uhu ala muradihi min az-zina illa zaniyatan 'asiyatan aw musyrikah la tara hurmata dzalik. Maksudnya adalah seorang lelaki pezina tidak berzina kecuali dengan seorang wanita pezina juga atau seorang wanita musyrik. Maksudnya adalah tidak akan ada yang
menyetujui perzinahan kecuali sama-sama ahli zina, ya, yang tidak melihat bahwa itu adalah hal yang diharamkan. Jadi seperti itu, tidak menyetujui perzinahan kecuali yang ahli zina, kecuali yang memang dia buruk, gitu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri bahwa yang dimaksud laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, ini laisa hadza bin nikah. Bukan maksudnya ini dalam pernikahan, enggak. Innama huwa al-jima'. Tetapi yang dimaksud adalah berhubungan badan. La yazni biha illa zanin aw musyrik. Tidak ada yang berzina dengan wanita berzina kecuali laki-laki yang juga suka berzina atau laki-laki yang musyrik. Ya, seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan dan diharamkan atas orang-orang yang beriman? Maksudnya ta'atihi wa tazwij bil baghaya atau tazwijul afaif bil fujjar minar rijal, yaitu diharamkan bagi lelaki-lelaki beriman untuk menikahi wanita-wanita pelacur yang belum bertobat atau perempuan-perempuan menerima lamaran dari laki-laki yang ahli zina. Nah, ini haram, ya, bagi seorang perempuan seperti itu. Jadi bukan urusan nikah, itu bukan, tapi urusan urusan ya enggak, itu urusan nikah, ya, bukan urusan berjima saja, urusan menikah. Nah, ini hati-hati ya. Kalau di Arab Saudi biasanya seorang perempuan yang ingin menikah, pihak laki-laki meminta syarat untuk mengeluarkan rekomendasi keperawanan dari rumah sakit yang ditunjuk. Nah, itu bagus itu. Ya, rekomendasi keperawanan dari rumah sakit yang ditunjuk. Tetapi kadang-kadang di negeri Konoha, ya, surat-surat seperti itu bisa dibayar. Ya, di negeri Konoha, tahu nggak Bu, di negeri Konoha, Bu? Ya, surat-surat seperti itu bisa dibuat saja. Taib. Fala yajuzu lirrajulil muslim al-haris ala dinihi al-mulazimu li ta'ati rabbih an yatazawwaja min imra'atin baghiyyin aw man fi hukmiha minan nisa bal yatakhayyar li nutfatihi wi'aan nadhifan lam tudannishu al-ma'siyah wa lam talattahu al-radhilah. Subhanallah. Maka tidak diperbolehkan seorang lelaki muslim yang menjaga agamanya, selalu taat kepada Tuhannya, untuk menikahi perempuan pelacur atau yang semisal dengannya, tetapi memilih air maninya untuk diletakkan di tempat yang bersih, yang tidak pernah digunakan untuk maksiat dan tidak pernah tercampur dengan kekejian. Waqad jaa Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu an yankiha imra'atan baghyan kanat sadiqatuhu fil jahiliyah tud'a anaq fasakata anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fanazala qaulullah ta'ala az-zaniyatu waz-zani la yankihu illa zanin aw musyrik fada'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqara alaihi faqala la tankihha. Abu Marsad Al-Ghanawi, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk menikahi seorang perempuan pelacur yang merupakan temannya di masa jahiliyah. Ini mungkin CLBK, celebek. Cinta lama belum kelar. Ya. Maka di masa jahiliyah dan perempuan itu namanya anak. Anak itu artinya selalu dipeluk. Subhanallah. Ya, kadang-kadang nama itu juga berpengaruh, ya.
Nama itu juga berpengaruh. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam, menunjukkan bahwa wahyu belum datang. Lalu Allah menurunkan ayat Al-Qur'an. Yaitu surat An-Nur ayat 3 tadi. Wanita pezina tidak menikahinya kecuali lelaki pezina atau musyrik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Marthad Al-Ghanawi dan beliau membacakan ayat tersebut. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau nikahi perempuan tersebut. Fahadat sunfu minan nisa qad i'tadna al-khiyanah. Ini ibu, kenapa tidak diperbolehkan ibu menikahi laki-laki yang suka berzina, atau laki-laki tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang suka berzina? Karena perempuan yang seperti ini sudah terbiasa dengan berkhianat. Wa nasha'a 'ala radhilah, dan dia tumbuh berkembang di atas keburukan. Famata ghaba anha zawjuha lam ya'man 'an 'irdihi wala 'ala waladihi. Maka kapan suaminya tidak ada di tempat, maka suaminya tidak merasa aman atas kehormatan dirinya dan juga anak-anaknya. Kama qala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma hina dzakara ats-tsalats al-fawaqir wa imra'at as-su' in shahidatha ghadibatka wa in ghibta anha khanatka. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa ada 3 yang sangat mendatangkan kefakiran, yaitu yang salah satunya adalah perempuan buruk yang kalau dia suaminya ada di tempat, maka ia membuatmu marah. Dan jika suaminya tidak ada di tempat, maka ia berkhianat kepadamu. Nah, ini bahayanya kalau seandainya menikahi perempuan yang memang suka berkhianat terhadap kesucian kemaluannya. Ya. Wa qad taqaddama haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'ah li arba'. Dan telah lewat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya bahwa perempuan dinikahi karena 4 perkara. Salah satunya adalah fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka dahulukanlah yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung. Wa qad istadalla bihi al-Imam an-Nasa'i rahimahullah ala adami zawajiz zawad bizaniyah. Dan Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan hadis tadi menjadikan dalil bahwa tidak diperbolehkan menikah dengan seorang wanita pelacur. Beliau mengatakan babu karahiyatu tazwijiz zunnah, bab dimakruhkan menikahi wanita pezina. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimahullah yaqul la tahillu musafahatan wala dhata khadin li muslimin. Musafihah wala dhati khidin li muslimin. Kata Al-Hasan al-Basri seorang tabi'i, beliau berkata, tidak halal wanita yang suka melakukan kekejian dan wanita yang suka kumpul kebo untuk lelaki muslim. Ya, al-musafiha artinya wanita yang berzina. Ya, dzatu khidn artinya wanita yang suka kumpul kebo. Ya, ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Wa ba'du ahli al-ilm ajaza nikahaha in kanat tabat wa hasunat taubatuha. Dan sebagian ulama membolehkan menikahinya kalau sudah bertobat dan baik tobatnya. Wa ba'duhum qal, dan sebagian lagi ada yang berkata yamtahinha bi an yurawiduha an nafsiha fa in abat alaihi faqad hasunat taubatuha. Artinya ada lagi yang berkata diuji aja, dikasih cobaan lagi. Kalau dia memang menjaga dirinya setelah dia menyatakan dirinya bertobat, maka pada saat itu berarti taubatnya benar. Walam aqif li hadza syart ala dalil. Kata penulis, aku belum mendapati dalil atas syarat ini. Wa huwa mahqiyun 'anil Imami Ahmad. Dan syarat ini dikisahkan dari Imam Ahmad rahimahullah.
Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu bi islami man aslama ba'da kufri. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Islam siapa yang masuk Islam setelah kekufurannya. Walam yamtanhunhu ala dzalik. Dan Nabi tidak mengujinya. Jadi enggak perlu diuji ya. Kalau memang bertobat ya sudah boleh dinikahi begitu. Wa innama imtihanuhu littiba' wa ta'ah ba'da syahadatain. Dan ujiannya adalah ketaatan dan pengikutan terhadap syariat Nabi Muhammad SAW setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa kadzalika al-mar'atul fajirah idza tabat taubatan nasuhan. Begitu juga wanita yang banyak melakukan perzinahan, jika dia bertobat dengan taubat yang nasuha. Ya. Wa amma al-hadits al-marfu' fi qissati Abi Marthad al-Ghanawi wa 'Ana falaysa fihi anna al-mar'ah qad tabat bal fil hadits annaha da'athu li an yabita 'indaha famtana' fasahat bihi litafdhahahu. Yang artinya, dan adapun hadis tadi tentang Abu Marthad al-Ghanawi yang kisahnya dengan seorang perempuan anak, maka di dalamnya tidak disebutkan perempuan tersebut sudah bertaubat. Tetapi di dalam hadis disebutkan bahwa perempuan tersebut mengajak Abu Marthad al-Ghanawi agar bermalam di rumahnya. Lalu Abu Marthad al-Ghanawi menolak. Kemudian sang perempuan karena kesal, akhirnya dia teriak bikin tipuan agar orang-orang mengira Abu Marthad al-Ghanawi ingin berzina padanya. Jadi tidak disebutkan perempuan itu sudah bertobat. Nah, jadi kalau bertobat tidak mengapa ya. Kalau bertobat tidak mengapa. Wal faslu fi dzalika ma sahha an silatin ibni Usaim rahimahullah la ba'sa in kana taibaini fallahu aula bi taubatihima wa in kana zaniyain fal khabithu 'alal khabith. Artinya, dan pendapat yang kita ambil adalah yang dikatakan oleh Silah bin Usaim, seorang ulama, tidak mengapa menikahi seorang perempuan yang berzina jika bertobat. Atau gini, laki-laki perempuan berzina kemudian tidak boleh menikah nih sampai dua-duanya bertobat. Kalau dua-duanya bertobat boleh dinikahi. Allah saja menerima taubat mereka. Tetapi kalau dua-duanya belum bertobat, maka pantas orang yang buruk menikahi orang yang buruk. Makanya ada perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, awwalu sifahin wa awwaluhu sifah wa akhiruhu nikah, awwaluhu haram wa akhiruhu halal. Yang pertama berzina, lalu kemudian nikah. Berarti yang pertama adalah haram dan yang terakhir adalah halal. Ya, ini dihalalkan karena kalau dia sudah bertobat, begitu ya. Kalau bertobat. Nah, alhamdulillah selesai bab as-sainah asy-syarifah. Salah satu perempuan yang diunggulkan untuk dijadikan istri yang salihah adalah seorang perempuan yang menjaga kemaluannya, yang tidak pernah ditetesi oleh air mani yang haram. Wallahu alam. Silahkan Ibu, jika ada yang ingin bertanya, masih ada waktu banyak. Nah. Bagaimana caranya jika kita berniat waktu ihram, misalnya umroh setelah tawaf, sholat di makam Ibrahim, dilanjutkan saya ini dulu ya, yang apa namanya, yang berkaitan dengan tema kita aja dulu tadi ya, biar tidak bias tema kita. Jika kami mempunyai anak perempuan yang menginjak remaja setara kelas SMA, apabila kita sekolahkan di sekolah tahfidz yang sesuai sunnah,
full day, dan sepulang dari pondok kita didik sendiri, kita persiapkan si anak tersebut, kita didik agar kelak menjadi ibu dan istri yang saleh untuk suaminya kelak. Apa hal tersebut sudah cukup bagi kita sebagai orang tua, atau harus kita carikan pondok pesantren yang sesuai dengan sunnah? Jawabannya adalah kita harus dudukan dulu apa kewajiban orang tua terhadap anak perempuan. Maka kewajiban orang tua terhadap anak perempuan sesuai orientasi kita terhadap anak perempuan tersebut. Ya, seperti misalkan anak perempuan tersebut kita orientasikan menjadi istri dan ibu rumah tangga. Dan itu adalah pekerjaan yang mulia, jangan dianggap remeh. Ya, istri dan ibu rumah tangga. Berbahagialah seorang perempuan yang statusnya ibu rumah tangga. Nah, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kalau kita orientasikan anak perempuan kita itu menjadi istri dan ibu rumah tangga, maka hal yang paling utama yang harus dia miliki adalah dia terampil mengurus suami. Nah, ini berarti kewajiban orang tua terhadap anak perempuannya. Baik anak perempuannya dia sekolahkan ke pesantren, atau anak perempuannya dia didik di rumah. Dia terampil mengurus suami. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sabar mengurus anak. Nah, bahkan kadang-kadang ada sebagian pesantren yang anak perempuannya selesai sekolah dari pesantren tersebut jenjang SMA, maka anak perempuan itu tidak memiliki dua skill ini, terampil mendidik suami atau sabar, bukan terampil mendidik suami, terampil mengurus suami, atau sabar dan sabar mendidik anak. Karena saking sibuknya santriwati itu di pesantren dengan ilmu-ilmu agama, akhirnya tidak diberikan keterampilan itu, atau dua skill yang saya sebutkan tadi. Ya, termasuk skill melayani suami, yaitu melayani untuk perut suami, melayani untuk kemaluan suami, dan seterusnya. Termasuk skill mendidik anak, sabar mendidik anak, kemudian mempunyai ilmu dalam mendidik anak, dan seterusnya. Nah, itu bisa dilakukan oleh seorang orang tua yang mungkin dia di rumah bisa mendidik anaknya untuk seperti itu. Apalagi saya sering mengatakan, kita ini yang orientasi anak kita adalah sekolah di pesantren, maka kita akan bersama anak kita hanya SD saja, sampai SD saja, umur 12 tahun. SMP, SMA mereka pergi ke pesantren. Lebih banyak hidupnya di pesantren dibandingkan di dalam rumah. Otomatis ibu tidak terlalu diperlukan ilmu yang terlalu tinggi untuk kapasitas keilmiahannya. Skill-skill tadi yang diperlukan. Nah, itu dia. Ya, memasak yang enak, kemudian melayani suami di atas ranjang yang mantap, ya, kemudian sabar mendidik anak, dan seterusnya. Jadi tergantung orientasinya ibu. Kalau seandainya orientasinya anak perempuan tersebut dijadikan sebagai nanti ustazah, mudarrisah, guru, pendakwah, maka beda lagi caranya. Dia harus sekolah yang tinggi, dia harus
memiliki kafaah, kapasitas keilmiahan yang mumpuni dan banyak, sehingga pantas untuk menjadi guru, ustazah, mudarrisah, ataupun pendakwah, atau bahkan pimpinan pesantren. Jadi tergantung ibu, mana yang didahulukan, mana yang diorientasikan untuk anak perempuan kita. Kalau saya pribadi, saya punya 2 anak perempuan, dan sudah sering saya pikir, ya, dan sepertinya saya tidak akan sanggup untuk melepas mereka berdua saat ada yang menikahi mereka berdua, ya, karena saking sayangnya kepada mereka berdua. Enak aja kamu ngambil dari saya capek-capek membesarkan dia, membuat dia cantik, membuat dia terampil, lalu ada laki-laki seenaknya ngambil, ya. Harus yang benar-benar memang baik agama dan akhlaknya. Nah, kalau saya mikirnya, dua anak perempuan saya sudah saya tanya, kamu mau jadi apa? Dia bilang, mereka berdua bilang ingin jadi guru. Oh, kalau begitu harus sekolah tinggi. Harus sekolah tinggi, ingin ngajar di pesantren, ingin ngajar di sebuah lembaga pendidikan, bahkan mungkin mempunyai lembaga pendidikan. Kalau begitu harus sekolah tinggi, minimal S1. Bahasa Arabnya harus tinggi, harus baik, hafalan Al-Qur'annya harus banyak, dan seterusnya. Tapi kalau yang tadi pulang ke rumah, yang menjadi istri, ibu rumah tangga, secukupnya orientasi untuk mendidik anak sampai SD saja. Wallahu a'lam. Begitu cara berpikirnya ibu. Nah, dari beberapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan anak, seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tetapi tetap mulia dunia. Akhirnya sementara Rasulullah SAW adalah teladan bagi umat. Apakah ini bisa mendiskreditkan wanita yang tidak melahirkan? Padahal itu bukan kehendaknya, tapi takdirnya. Bagaimana laki-laki tahu seorang wanita bisa beranak banyak jika menikahi perawan, sementara banyak kenyataan wanita dari keluarga besar tapi ditakdirkan mandul? Yang pertama, kita ingin mengomentari tentang perkara Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka jawabannya seperti yang kita ungkapkan tadi, bahwa hadis Rasul itu lebih didahulukan menikahi yang perawan, yang pecinta, dan yang diperkirakan banyak melahirkan anak. Adapun yang terjadi kepada Aisyah adalah cobaan bagi Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya. Dan itu menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki keturunan laki-laki, dari anak-anaknya meninggal semua laki-laki di masa kecil. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang mandul tidak tercela, karena sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan bahwa mereka adalah menerima takdir yang Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Cuma kita berbicara bagi laki-laki yang mau menikah, maka dia bisa mencari dengan keluarga yang sudah banyak anak. Ibu mertuanya banyak melahirkan, saudari-saudari perempuan calon istri tersebut banyak melahirkan. Toh kalau nanti ternyata si istri ini tetap mandul, ya berarti Allah bertakdir. Tapi kita sebagai manusia berusaha. Allahu a'lam. Jadi jangan baper dengan permasalahan seperti ini. Akan tetapi kita membicarakannya secara ilmiah. Nah, bagaimana caranya jika kita berniat waktu ihram, misalnya umrah setelah tawaf, salat di makam Ibrahim, dilanjutkan sa'i, sementara kita merasa ingin melaksanakan sunnah mandi sebelum sa'i. Apakah kita harus pulang dulu mandi baru kembali sa'i?
kita sudah sebutkan tadi, belum ada dalil yang kuat tentang mandi sebelum sa'i. Ya, belum ada dalil yang kuat tentang mandi sebelum sa'i. Allahu a'lam. Saya ikut satu grup kajian sunnah tapi dilarang menyebarkan materi ke sosmed dan lain-lain. Tapi tidak ada larangan untuk perorangan karena merasa materi bagus dan sesuai dalil sahih sunnah. Dosakah saya melanggar larangan tersebut? Karena saya sudah menyebarkannya, bagaimana saya bisa meminta halal pada ustadz yang bersangkutan? Maka jawabannya minta halal kepada ustadz yang bersangkutan. Ya, harus seseorang muslim harus di atas kesepakatan. Al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim sesuai dengan kesepakatannya. Allahu a'lam. Sebagian ustadz-ustadz yang mengusung dakwah sunnah tidak mau disebarkan secara masif karena pernah kejadian. Ya, pernah kejadian. Seorang bertanya, ibu-ibu bertanya kepada seorang ustadz. Dan ustadz mengira grupnya adalah grup khusus, tidak menyebarkan keluar. Nah, ustadz kan biasanya sebagian ada yang lugu, ya, lucu-lucu gimana gitu, ya. Maka akhirnya tersebarlah, dan ini pelajaran bahwa asal hukumnya tidak menjawab pertanyaan yang menyebutkan merek, ya. Dan ini perhatian dan harus jadikan pelajaran. Wallahu a'lam. Makanya akhirnya kan ada peraturan tidak mengeluarkan materi yang sudah dikeluarkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, wallahu a'lam, apakah laki-laki dan perempuan yang berzina kemudian si perempuan hamil, apakah sah laki-laki tersebut menikahi si perempuan masih dalam keadaan hamil untuk menutupi aib, ataukah harus menunggu si perempuan melahirkan baru boleh dinikahi? Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil, baik hamilnya karena perzinahan atau hamilnya karena suaminya meninggal dunia. Ya, wanita yang hamil tidak boleh dinikahi agar tidak tercampur keturunan. Rasulullah SAW bersabda, la tuta' hamil, wanita yang hamil tidak boleh digauli, ya, sehingga tidak tercampur keturunan. Oleh sebab itu bagaimana caranya? Perempuan yang hamil karena zina tadi, dia mengandung lalu melahirkan. Lalu setelah itu mereka berdua bertaubat. Jika mereka berdua ingin menikah, maka dilanjutkan pernikahan. Tetapi anak yang lahir tadi tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menzinahi si perempuan tersebut. Allahu a'lam. Di sini bertanya tentang ayat au yuzawijuhum dzukranan wa inatsan wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Bagaimana jika Allah takdirkan perempuan tersebut mandul sesuai dengan ayat tersebut? Iya, tidak mengapa. Kalau seandainya dia takdirkan Allah perempuan tersebut mandul, berarti itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ibu, jangan baper dalam masalah ini. Ya. Jangan baper dalam masalah ini. Tetapi kita membicarakannya secara ilmiah, bahwa seorang lelaki dia dianjurkan untuk mencari perempuan yang diharapkan banyak melahirkan anak. Ini kalau pembicaranya sebelum menikah dengan seorang perempuan. Kalau sudah menikah, maka antara dua, si suami itu mau menceraikan, maka itu hak suami. Atau tidak dia ceraikan, tetapi dia ingin berpoligami untuk mencari keturunan, maka yang perempuan yang belum melahirkan tadi harus bersabar, karena dia mempunyai kekurangan yang Allah takdirkan. Ya, semuanya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana cara memberikan motivasi kepada anak agar betah di
di pasar pondok. Hah? Di pondok kah? Di pondok pesantren mungkin ya. Bukan di pasar pondok. Di pasar ini mungkin ibunya sedang nulis ingat pasar. Ya, di pesantren. Jawabannya adalah yang paling utama ibu banyak berdoa. Kemudian yang kedua, ibunya harus sabar, tegar, kuat. Jangan sedikit-sedikit dicurhatin oleh anaknya bingung. Ya. Jangan dikerjain anaknya. Jangan dikerjain anaknya. Sebagian orang tua ada yang dikerjain oleh anaknya. Anaknya berbuat ulah di pesantren agar orang tuanya menjemputnya. Nah, ini dikerjain anaknya. Ya, harus sabar, tegar, ya, dan banyak doa, banyak dinasehati anaknya, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Saya izin bertanya, bagaimana cara meyakinkan orang tua untuk menikah namun kondisinya saya sekarang belum lulus kuliah? Mohon nasihatnya. Jawabannya adalah seorang perempuan yang ingin menikah maka tetapi belum lulus kuliah, dia duduk baik-baik dengan orang tua. Terutama dibicarakan tentang menjaga kesucian dan kemaluan, yang mana di zaman sekarang sangat berat akan hal tersebut. Ya, terutama dibicarakan tentang menjaga kesucian dan kemaluan. Ya, bahwa penting untuk menjaga kesucian dan kemaluan. Dan salah satu cara untuk menjaga kesucian dan kemaluan adalah dengan menikah. Dan itu tidak menghalangi seseorang untuk melanjutkan sekolah. Jadi intinya di situ adalah bermusyawarah dengan orang tua, ya, bermusyawarah dengan orang tua. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua untuk mengetahui kemajuan anak jika anak di pondok pesantren dan pulang ke rumah saat libur? Maka jawabannya, kalau pesantrennya itu peraturannya rapi, maka pesantren tersebut akan memberikan laporan-laporan kepada orang tuanya setiap bulan ataupun setiap semester melalui rapor. Maka orang tua tidak boleh meremehkan laporan-laporan tersebut. Ini saya dapati kadang sebagian orang tua, wali santri meremehkan laporan-laporan dari pesantren. Padahal pesantrennya sudah rapi menyebutkan laporan-laporan. Ya, itu yang pertama. Baik itu laporan bulanan atau laporan per semester melalui rapor. Itu untuk mengetahui kemajuan anak di pesantren. Karena masalahnya kan orang tua ini bukan anak pesantren. Nah, jadi dia tidak tahu ini anaknya sudah sampai mana, ya, sekolahnya apa yang dibaca. Nah, itu satu. Yang kedua, seorang orang tua berhak untuk bertanya kepada pesantren melalui prosedur yang sudah diarahkan. Bertanya tentang kesantrian anak dari sini, bertanya tentang pendidikan anak di sini, bertanya tentang tahfidz Al-Qur'an anak di sini, bertanya tentang bahasa Arab anak di sini. Nah, itu berhak orang tua untuk mengetahuinya. Ya, jangan asal sebagian orang tua itu menganggap saya sudah bayar SPP, kemudian saya sudah bayar tagihan-tagihan dari pesantren, tugas saya selesai. Nah, ini keliru yang seperti ini. Ya, harus anaknya kemudian kalau dari sisi anaknya diuji anaknya saat pulang. Ya. Atau diajak ngobrol anaknya sudah sampai mana hafalan, sudah sampai mana bahasa Arabnya. Ini kadang-kadang
ya itulah tadi, orang tuanya kan bukan anak pesantren. Anaknya ingin curhat, insya Allah pekan ini ada ujian tasmi' lajnah. Apa tuh? Ujian tasmi' lajnah. Nah, orang tuanya kan nggak paham bahasa Arab. Akhirnya dan orang tuanya juga cuek-cuek. Nah, ini tidak benar. Nanya kepada anak, nanya kepada bagian atau divisi tahfidz, apa nih yang akan dilakukan oleh sang anak? Ini istilahnya untuk apa ya? Nah, seperti itu. Saya beri contoh misalkan ya, ada santri yang setoran hafalannya banyak, 15 juz. Tapi ketika ditanya yang lancarnya berapa? Oh, cuma 1 Ustaz, juz 30. Setoran hafalannya iya banyak, 15 juz. Ternyata yang lancarnya tidak sebanyak setoran hafalannya. Nah, begitu Ibu. Jadi caranya harus mendalami kehidupan pesantren sehingga kita tahu betul apa yang terjadi pada anak kita, apa yang dia sudah capai. Nah, adapun saat pulang di rumah nanti bagaimana? Terutama nih bulan Ramadan. Ya, kalau pesantren saya Intan Ilmu 17 Ramadan sampai 12 Syawal. Wah, itu lumayan lama itu. Ya. Kalau mau merusak anak sangat mudah itu. Nah, ini tergantung orang tuanya di sini. Ya. Orang tuanya kadang-kadang sayang, Ustadz, kasihan Ustadz, di pesantren kan sudah begini. Nah, itu susah. Ya. Saya kalau boleh bercerita tentang keluarga kecil saya. Abdullah anak pertama saya. Kadang saya minta untuk cerita dengan berbahasa Arab. Karena dia sudah kelas 3 SMP, saya minta untuk cerita. Coba ceritakan bagaimana kamu pulang sampai ke rumah dengan bahasa Arab. Dia bisa. Oh, berarti pesantrennya sudah sampai sini, dia mengajari anak saya seperti ini. Nah, seperti itu, ya. Jadi intinya Ibu jangan merasa cuek bebek gitu dengan anak yang libur di pesantren atau yang dijenguk atau laporan-laporan dari pesantren. Jangan dianggap cuek bebek itu. Ustadz, saya janda dan ingin menikah lagi. Bagaimana caranya sesuai syariat? Adakah wadahnya untuk dipertemukan sesama manhaj? Bujuran kah pian nih? Ya. Maka mungkin jika ada yang kadang ulun minum dulu lah. Mungkin ada yang benar-benar serius. Saya usul kepada DKM Masjid untuk saling tolong menolong, ya, saling tolong menolong. Jadi di sana ada grup atau ada pengurusan akan pernikahan yang seperti ini. Janda-janda yang masih ingin menikah didata oleh para perempuan, ibu-ibu, ya, jangan oleh Pak Oji. Jangan, Ustaz katanya. Ya. Nah, jadi didata. Taib. Nanti jika ada laki-laki yang juga ingin menikah, maka didata oleh pihak laki-laki. Dan saya nasihatkan agar kalau memang benar-benar ingin mau menikah ya, maka ada website Biro Jodoh Rumaiso kalau tidak salah. Nah, saya pernah bertanya kepada Al-Ustadz Al-Fadhil Muhammad Abduh Tuasikal, itu memang sudah benar-benar yayasannya tegak, kemudian
berjalan dengan semestinya dan benar-benar terjaga privasi dari si data dan juga hubungan janda tersebut nanti dengan calonnya sangat benar-benar terjaga. Nah, itu bisa lewat di situ. Tapi kalau untuk urusan di Samarinda mungkin bisa dikumpulkan datanya kepada ibu yang mungkin di sini yang agak semangat mengumpulkan data, maka dikumpulkan, dan ibu tersebut terkenal amanah, dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Kemudian setelah itu nanti kalau ada ditawarkan, nah, ditawarkan. Nah, satu yang terbesit di dalam pikiran saya juga adalah untuk para janda ini hendaknya dia menawarkan diri kepada lelaki yang memang dia inginkan, ya, menawarkan diri, dan itu tidak mengurangi derajat perempuan tersebut. Nah, tetapi caranya harus syar'i. Jangan langsung di DM, jangan langsung WhatsApp, ya, karena lelaki ini kadang imannya naik turun. Nah, ya, kadang imannya naik turun. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada solusi dari pihak DKM ini, harus diseriusi, ya. Ada misalkan Biro Jodoh Al-Amin, Masya Allah. Nah, Biro Jodoh Al-Amin, Masya Allah, ya. Nah, ada lagi Ibu? Cukup ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum ditutup, saya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Semoga ibu-ibu yang hadir, terutama para janda yang hadir di sini, dan juga para perawan, diberikan suami yang saleh dan diberikan suami yang amanah, suami yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.